Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel ini dan kita akan lanjutkan latihan soal uji pengetahuan. Kali ini yang bagian keempat, masih tentang materi pedagogik kurikulum pendidikan di Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe untuk channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan soal pertama. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Ini menyusun rancangan ini bisa dilakukan di dalam ruangan. Kemudian ke kebun binatang ini bisa dilaksanakan di lapangan, ya seperti itu ya secara sederhananya Bapak Ibu. Jadi kurikulum sebagai seluruh aktivitas, jadi seluruh aktivitas baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Jadi jawabannya B. Kita lanjut lagi soal kedua. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Dan E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawabannya adalah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Jadi kurikulum di Indonesia ini bisa diklasifikasikan. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana pelajaran itu kurikulum 1947 sampai dengan 1968. Kemudian kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan itu kurikulum tahun 1975 sampai 1994. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2004 dan 2013. Jadi jawabannya adalah D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Ya, kita lanjut lagi. Soal ketiga. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai-nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif. B. Peran kritis dan evaluatif. C. Peran kreatif. D. Peran sosial. Dan E. Peran sumatif. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah B. Peran kritis dan evaluatif. Kita bisa lihat di sini. Peran kritis dan evaluatif berangkat dari suatu realita bahwa nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang atau mengalami perubahan. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Dalam hal ini fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial. Jadi jawabannya adalah B. Kalau yang konservatif, bahwa peran konservatif menekankan bahwa kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai budaya masa lalu yang dianggap masih sesuai dengan masa kini. Sedangkan yang kreatif, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali A. Mengembangkan program. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Evaluasi proses yang dilaksanakan. Dan E. Merancang dokumen kurikulum. Jawabannya adalah C. Pengembangan kurikulum. Karena kajian pokok implementasi kurikulum itu yang pertama, pengembangan program yang mencakup program tahunan, program semester, triwulan, bulanan, dan harian, serta konseling atau remedial. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yakni proses interaksi antar peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
Jadi di bawah ini yang merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali mengembangkan program itu ada di sini. Kemudian lagi pelaksana pembelajaran ada juga. Selanjutnya evaluasi proses juga ada. Merancang dokumen kurikulum ini termasuk di pengembangan program ya. Jadi jawabannya adalah C, pengembangan kurikulum. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai titik-titik. A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dan E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawaban yang paling benar adalah A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Ya, betul sekali. Jadi semua alat pembelajaran harus disesuaikan dengan peserta didik ya. Soal nomor 6. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. A. Faktor lingkungan sekolah. B. Faktor sarana dan fasilitas. C. Faktor budaya dan ideologi. D. Faktor administrasi. Dan E. Faktor sekolah. Ya, yang benar adalah B. Faktor sarana dan fasilitas. Jadi tergantung dengan sarana dan fasilitas apabila kita ingin menjalankan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah, baik itu literasi ataupun kegiatan lainnya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawabannya adalah D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kita lanjut lagi soal ke-8. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Baik, kita lanjutkan ke soal ke-9. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Dan E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawabannya adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Ini yang paling tepat, Bapak Ibu. Jadi jika tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa teknologi itu salah. Kemudian membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi dalam kelas juga salah. Ini bisa berdampak fatal dan tidak efektif. Kemudian guru tidak melarang dan tidak membatasi dan maupun memberikan edukasi juga salah. Yang paling tepat adalah mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Baik, kita lanjutkan soal ke-10. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi.
D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Dan E. Pendidikan untuk semua. Jawabannya adalah D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Baik, demikian pembahasan 10 soal pedagogik tentang kurikulum di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.